Halo Mbak Lina, selamat siang Mbak Lina. Halo Gimana nih Putria, kabarnya Mbak selamat Lina? siang. Alhamdulillah ini sehat Putria. Agak batuk-batuk nih sedikit, tapi alhamdulillah lah sudah mendingan daripada kemarin. Mbak Lina, ini Iya kabarnya Putria. gimana kok siang-siang mengajak ngobrol? Ada apa sebenarnya? Ada kabar apa Mbak Lina? Iya Putria. Mohon maaf ini sebelumnya ya Putria mengganggu waktunya ya ini ya. Repot apa tidak ini Putria ini? Saya mau minta waktu nih sebentar buat bincang-bincang Putria. Alhamdulillah ini lagi free, saya lagi nggak ada pekerjaan lain. Bisa silahkan mau ngobrol apa? Baik Putria, terima kasih. Jadi begini Putria. Saya itu punya anak didik. Dia itu pendiam, cowok. Anak didik ini cowok. Dia itu pendiam. Padahal sebenarnya anak ini itu pinter, cerdas dia. Kalau diberi tugas gitu, dia juga mengerjakan dengan cepat, hasilnya juga bagus, dia mengerjakan dengan benar. Tetapi ini Mbak Tria, jadi dia itu seperti kurang pede. Dia itu pemalu. Jadi kalau untuk berinteraksi dengan temannya itu dia kurang, dia itu diam, pendiam seperti itu. Kemudian kalau disuruh maju, dia juga nggak mau, malu seperti itu, Bu Tria. Padahal juga teman-temannya itu sebenarnya welcome juga sama dia, nggak terus teman-temannya menjauhi dia juga tidak. Tetapi dia itu selalu seperti itu, Putri ya. Jadi diem, disuruh maju nggak mau, kadang beraktivitas di luar kelas dia juga nggak mau, seperti itu, Putri ya. Jadi anak ini kurang percaya diri, kemudian Ya, pendiam juga ya. betul. Cuman dia sebenarnya Oh, dia pinter. mampu gitu ya. Kemudian Dia pinter pinter, ya, berarti Putri ya. teman-temannya kan juga welcome nih si anak ini ya. Jadi Iya, ini tujuannya Mbak Lina ngobrol ini sama ini berarti ya ada anak yang dia kurang pede, kemudian pendiam, tetapi dia Iya, sebenarnya mampu. Ada yang minus malah plus 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 saya. Ya. iya, iya. Uh, Sebenarnya dia mampu, dia pinter, betul. Hanya saja memang dia itu pendiam Oke, dan Mbak Lina. kalau untuk iya Putri ya. Jadi Terus memang anak itu sebenarnya pinter, cuman nggak percaya diri gitu, pemalu. pemalu ya. Kalau boleh tahu, sejak kapan ya Mbak Lina si anak ini seperti itu? Maksudnya sejak kapan? Nah sekarang wali kelas berapa? Wali kelas Saya berapa Mbak kelas Lina 5, sekarang? kelas 5 dan anak itu sekarang duduk di Kelas kelas 5 5. Mbak Tria. Dari kelas 5 ya. Nah, yang Terus ingin aku tahu itu sejak kapan gitu loh si anak ini seperti oh, itu. itu sudah Sejak sudah kapan? dari kelas sebelumnya, iya. Sejak dari kelas sebelumnya memang dia itu pemalu seperti itu. Jadi nggak pedean seperti itu. Sudah lama lah dari dulu. Mungkin memang apa ya Mbak Tria, nggak tahu sih sebenarnya penyebabnya apa juga atau biasa di rumah juga seperti itu atau di sekolah. Tapi ketika saya tanya ke orang tuanya itu memang di rumah juga nggak begitu aktif seperti itu. Jadi misal ngomong ya seperlunya seperti itulah Mbak, nggak terus seperti anak-anak yang lain gitu kan biasanya cerewet atau apa itu tidak, memang pada dasarnya memang dia itu anaknya pendiam seperti itu. Jadi itu anu ya, informasi langsung dari orang tua ya, bahwa memang si Iya, anak heeh, pendiam. pendiam. Kalau boleh tahu, Tapi kan si anak ya, ini seperti
ini pada kegiatan apa saja Mbak Lina? Anak tersebut, Bu Tria, kalau misalnya ada kegiatan di luar kelas, semacam senam misalnya, itu dia juga nggak mau ikut. Terus kalau disuruh praktik, maju ke depan, dia juga nggak mau ikut juga. Jadi dia itu yang apa namanya, dia itu hanya mengerjakan tugas-tugas yang ketika di tempat duduk saja, Mbak Tria. Misalnya menggambar, kemudian mengerjakan soal, kemudian misalnya bekerja kelompok seperti itu ya Mbak Tria ya. Kalau bekerja kelompok misalnya dia diberikan bagian untuk membuat apa, gitu juga dibuat Mbak Tria. Tetapi untuk diskusinya itu dia agak berkurang, jadi dia pasif kalau untuk diskusinya. Untuk diskusi dia pasif ya. Strateginya pernah ini enggak sama Mbak Lina, pernah dirubah enggak? Pernah dirubah tidak strateginya kalau dia diskusi pasif? Jadi pernah ini pengalaman ini Bu Tria. Kala itu saya semacam membuat kuis. Saya semacam membuat kuis seperti itu. Tetapi caranya itu nanti anak menuliskan jawabannya itu di kertas sticky note, Mbak Tria. Di kertas sticky note ditulis, kemudian balapan nih untuk maju ke depan untuk menempelkan jawaban masing-masing seperti itu ya. Nah, terus kan ayo siapa yang lebih cepat gitu. Nah, dia itu secara tidak sadar itu mau menuliskan jawabannya dan langsung lari ke depan itu Bu Tria. Sambil senyum-senyum bahagia juga itu. Kemudian lari ke depan untuk menempelkan jawabannya seperti itu. Tapi memang kala itu sebelumnya saya bilang, anak-anak nanti semuanya yang bersemangat ya. Karena Bu Guru ini meletakkan kamera, ada kamera di pojok belakang gitu. Jadi nanti biar proses pembelajaran kita itu terekam dengan baik. Nanti Bu Guru upload di YouTube, nanti kalian bisa nonton di YouTube-nya Bu Guru, seperti itu Mbak Tria. Jadi semangat ya. Pernah itu. Iya, semangat dengan si anak setelah tahu mau seperti itu. Iya, mungkin dia merasa asik seperti itu Bu Tria dengan cara-cara yang seperti itu. Asik mengikuti ya strateginya. Mbak Lina, kalau boleh tahu nih, kemudian Mbak Lina ini punya rencana kedepannya bagaimana untuk ini masalah yang sedang dihadapi ini sebenarnya? Rencananya bagaimana kedepannya untuk masalah yang sedang dihadapi? Nah, baik. Rencana kedepannya. Nah, rencana saya itu saya juga intinya bahwa saya itu punya harapan supaya anak tersebut bisa aktif di kelas seperti itu Bu Tria. Nah, cara yang akan saya laksanakan itu tadi ya mengadopsi dari kegiatan kemarin yang pernah saya lakukan itu Bu Tria, dengan cara yang secara tidak langsung itu saya menunjuk dia untuk maju, tetapi dia itu secara nggak sadar itu tergugah sendiri gitu, jadi keaktifannya itu muncul sendiri. Jadi dia itu seakan-akan itu malu kalau bukan malu, dia itu lupa kalau selama ini ternyata dia itu seorang pemalu seperti itu Bu Tria. Itu rencana saya salah satunya itu. Kemudian rencana yang berikutnya itu saya itu pingin ini Bu Tria. Jadi saya itu pingin minta tolong gitulah sama teman-temannya yang lain untuk lebih intens bermain atau mendekati anak tersebut gitu Mbak Tria. Jadi teman-teman yang lain itu bersosialisasi bermain apa? Mungkin,
Betul, heeh. Jadi Heeh. saya minta bantuan ke teman-teman dia yang Masuk. lain gitu ya, teman-teman satu kelas untuk lebih memperhatikan dia, terus ngajak Mhm. dia, ngobrol, bercanda, seperti itu. Jadi biar dia itu Nggak apa-apa. merasa bahwa dia itu dibutuhkan, seperti itu, Bu Tria. Iya Kemudian iya. Jadi itu kemudian saya rencananya juga ya, Mbak, ya? kemudian saya juga ini Bu Tria, intensitas saya buat ngobrol sama dia itu mau saya tingkatkan juga Bu Tria. Iya, Yuk sering itu, lebih sering. intens ya, lebih intens, bener, tak ajak ngobrol, kemudian, apapun yang dia lakukan itu akan selalu saya beri apresiasi, seperti itu Bu Tria. Karena harapan saya dengan, saya melakukan dia seperti itu, dia itu jadi sadar, jadi merasa bahwa sebenarnya dia itu anak hebat, seperti itu Bu Tria. Salah satunya itu Bu Tria. Kemudian ya tadi itu, saya akan mengadopsi dari pengalaman yang Iya. kemarin, jadi saya akan membuat suasana di kelas atau suasana pembelajaran itu seasik mungkin, seperti itu. Jadi Iya ini. dari sini saya sudah bisa tahu ya kalau Mbak Lina itu sebenarnya sudah punya rencana ke depan gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan atau solusi. Kalau boleh tahu kapan nih mau dilaksanakannya? Untuk rencana aksinya ini mau dilaksanakan kapan kalau boleh tahu? Oke, baik Bu Tria. Kalau untuk rencana itu secepatnya, Bu Tria, secepatnya akan saya laksanakan untuk hal-hal, iya, untuk hal-hal yang lebih mudah itu misalnya dengan ngobrol, mengajak dia mengobrol, kemudian memberikan pendekatan yang lebih ke dia itu mulai besok itu sudah akan saya laksanakan, Bu Tria. Langsung ya Mbak Lina ya, Iya. langsung diaksikan itu, dilaksanakan. Iya. Kalau boleh tahu Mbak Lina besok untuk melaksanakan itu aksinya itu Iya. mau berkolaborasi apa sendiri langkah-langkahnya? Mau gimana gitu? Iya. Terus gimana? Sementara ini saya lakukan sendiri terlebih dahulu, kemudian berkolaborasinya dengan siswa-siswa kelas 5 yang lain, Bu Tria. Jadi saya akan berkolaborasi dengan siswa-siswa di kelas 5 untuk intinya ya memberikan perhatian lebih kepada anak tersebut, biar bagaimana supaya ini kepercayaan diri anak tersebut itu bisa meningkat, seperti itu Bu Tria. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang berikutnya dalam proses pembelajaran, ini pastinya saya sangat membutuhkan kerjasama atau bantuan dari Bapak Ibu guru yang lain, Bu Tria, karena kita tahu bahwa walaupun di SD itu pembelajaran dengan wali kelas, tetapi kan ada beberapa mata pelajaran yang dengan guru lain, seperti itu ya, Bu Tria ya. Jadi ya nanti saya juga akan apa namanya, akan menyamakan visi gitulah dengan Bapak Ibu guru yang lain supaya nanti tujuan dan harapan saya itu bisa berjalan dan mendapatkan hasil yang maksimal, seperti itu Bu Tria. Karena ya jujur saja sih, saya juga nggak bisa kalau harus kerja maksudnya mengatasi ini sendiri, karena kan semakin banyak hal baik itu dilakukan juga nanti hasilnya akan semakin maksimal, seperti itu Bu Tria. Ya seperti halnya hari ini, kenapa kok saya jawil-jawil Bu Tria ini siang-siang untuk bercerita, salah satunya ya ini Bu Tria, untuk mengeluarkan unek-unek yang ada ini. Unek-unek ya. Mbak Lina sadar nggak sih setelah yang tadi ngobrol itu dari awal sampai sekarang sebenarnya Mbak Lina sudah memecahkan masalahnya sendiri loh.
Mbak Lina itu luar biasa. Dari tadi saya amati, saya tanya itu dari awal masalahnya begini, solusinya begini. Sebenarnya Mbak Lina sudah menemukan sendiri solusinya. Kemudian tinggal aksi Gitu ya? nyatanya, toh Mbak Lina? Iya, Gitu ya, sama gitu ya. seperti Mbak Lina keponya ada. Sama, saya juga kepo. Nanti kalau misalnya Mbak Lina sudah melaksanakan aksinya, tolong saya dikasih tahu hasilnya seperti apa. Yang namanya pendidik itu kan memang harus belajar terus toh Mbak Lina. Bahkan memahami karakter anak Iya. itu kan nggak hanya 1 hari toh, kita harus belajar tiap hari. Ya kita bersama-sama. Pokoknya Mbak Lina itu sudah luar biasa sekali. Bahkan kalau saya lihat itu, maaf ya, saya tuh menggemari Mbak Lina loh dari dulu, dari cara berbicaranya, dari cara Gitu. memecahkan masalah itu. Berarti Nggak usah menunggu lama. Ini sudah berarti ini terpecahkan sendiri Mbak Lina. berarti ini judulnya ini penggemar bertemu dengan penggemar atau saling menggemari Iya. gitu ya? Saya memang dari awal itu melihat jenengan itu senang saya. Nah, ini juga Cuman kan salah saya satu punya gengsi alasan tinggi. saya. Gengsi saya Oh tinggi. gitu. Nah, salah Jangan satu sampai ketahuan alasan gitu loh. saya itu gengsi. iya Bu Tria. Jadi salah satu alasan saya Bu Tria, kenapa kok saya itu njawil Bu Tria ini untuk kalau istilah Jawanya itu gendu-gendu rasa, itu karena memang sejak awal itu saya itu sudah berpikir ini, sepertinya orang yang paling klik yang bisa saya ajak ngobrol ini Bu Tria ini gitu. Nanti kita Karena memang jodohnya benar sama ini, ini Bu kita Tria. dijodohkan kita sama ya. Iya. Ya, Berarti terima anu kasih ya. Mbak Lina Berarti dari tidak satu arah ya sudah Bu bisa Tria. Iya. Jadi Baik selamat Bu karena Tria. sudah bisa memecahkan solusinya sendiri. Semoga nanti ada kabar baik untuk saya lewat WA atau telepon atau kita jumpa biasa kayak seperti kemarin kita di room, kita buat room sendiri. Siap. Terima kasih ya Iya, Mbak Lina siap. karena sudah mau membagikan cerita tentang masalah muridnya Mbak Lina. Semoga ke depan Mbak Lina lebih aksinya lebih giat lagi. Terima kasih ya Mbak Lina. Amin. Amin. Saya loh Bu Tria ini yang harusnya bilang makasih nih. Luar biasa ini Bu Tria. Jadi setelah saya ketemu sama Bu Tria itu saling bertatap muka dengan Bu Tria langsung ini memancing ide-ide saya ini. Ternyata memang di wajahnya Bu Tria itu banyak sekali pemantik yang bisa menumbuhkan ide saya ini. Pancingan ya? Luar biasa, pancingan betul. Luar biasa. Pancingan ya. Oke. Terima kasih ya Bu Tria sudah rela untuk meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama, Lina. Sama-sama.